Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun ini, tahun 2023. Hal ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, di mana dalam peraturan itu disebutkan bahwa di instansi pemerintah hingga dengan tanggal 28 November 2023 hanya terdiri dari PNS dan P3K. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah nasib tenaga honorer selanjutnya? Seperti diketahui bersama bahwa tenaga honorer selama ini merupakan tulang punggung dari instansi pemerintah. Tenaganya sangat membantu kinerja pemerintahan. Untuk itu pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silakan menekan tombol subscribe. Dan kepada rekan-rekan yang menonton video ini, silakan ditonton video ini secara lengkap agar Anda betul-betul menerima informasi yang sepenuhnya. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, peraturan ini menjadi landasan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penataan honorer di instansi pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, terdapat hal yang menarik dalam peraturan pemerintah ini, khususnya terkait dengan tenaga non-ASN atau yang bekerja di instansi pemerintah. Di ketentuan peralihan peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa ketentuan bagi pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan atau badan layanan umum daerah, yaitu yang pertama masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Jadi maksudnya di sini peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini mengatur tentang keberadaan pegawai non PNS, di mana disebutkan bahwa tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun sejak sebelum diundangkannya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini. Itu berarti 5 tahun setelah 2018 instansi pemerintah tidak lagi mempekerjakan pegawai non-PNS. Jadi jika kita hitung dari 2018 ini, maka tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pegawai non-PNS bisa bertugas di instansi pemerintah. Nah, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Nah, hal ini sudah kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 kemarin pemerintah telah membuka seleksi P3K guru dan P3K tenaga kesehatan, termasuk di awal 2023 ini pemerintah juga telah membuka seleksi P3K tenaga teknis. Akan tetapi tidak semua tenaga honorer bisa ikut serta dalam seleksi tersebut dikarenakan oleh beberapa penyebab, diantaranya tidak adanya formasi, kemudian keengganan daerah untuk membuka formasi P3K oleh karena persoalan anggaran. Jadi ini memang menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk menata kembali keberadaan honorer, karena tahun ini adalah tahun terakhir sesuai dengan yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Rekan-rekan sekalian, tahun kemarin juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian baik yang berada di instansi pusat maupun di daerah terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah. Di poin 5 surat edaran ini ditegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Di poin 6 juga kemudian disampaikan bahwa pemerintah daerah atau pejabat
pembina kepegawaian baik di instansi pusat dan daerah diperintahkan untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS dan maupun P3K. Di poin B, 6B disebutkan bahwa menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Rekan-rekan sekalian, di surat edaran ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menegaskan kembali apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang memberikan waktu hingga 5 tahun, yakni terakhir 28 November 2023 untuk mempekerjakan tenaga non-ASN. Jadi rekan-rekan sekalian, sekedar diketahui bahwa sampai dengan saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan surat edaran ini, sehingga surat edaran ini masih berlaku. Apakah tenaga honorer sebelum tanggal 28 November 2023 dihapus atau seperti apa? Karena sampai dengan saat ini instansi juga belum berani mengambil tindakan apakah mengangkat tenaga honorer atau menghapus. Oleh karena di dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah atau pejabat pembina kepegawaian dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Itu terlihat di beberapa kabupaten juga sudah menerapkan atau sudah menghapus tenaga honorer yang bekerja di instansi mereka masing-masing. Sebagaimana seperti dengan berita yang ada kita lihat di layar kita ini, bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun ini akan hapus 2.780 tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi pada saat ini betul-betul berpihak kepada honorer, oleh karena tenaga honorer ini merupakan salah satu tulang punggung pemerintahan yang selama ini menjadi pendukung utama jalannya kinerja pemerintahan. Di awal tahun ini rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara baru saja dirilis dan dimasukkan dalam salah satu dokumen penting dalam Prolegnas DPR RI. Salah satu hal yang menarik dari rancangan undang-undang ini adalah pengangkatan tenaga honorer dengan masa kerja tertentu menjadi PNS tanpa tes. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan saja pemerintah saat ini bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul mendukung keberadaan tenaga honorer. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda bisa dapat menerima informasi-informasi terbaru seputar honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Sampai jumpa di video berikutnya.